Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Kamu akan menemukan jadwal Timnas Indonesia versus Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berpotensi besar terjadi di akhir video ini. Sementara itu, di sisi lain, pelatih Timnas Irak, Graham Arnold, tengah memutar otak untuk menyusun strategi jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak menjadi salah satu dari 6 negara terbaik yang akan bertarung memperebutkan 2 tiket otomatis menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia mendatang. Seperti yang terjadi pada putaran sebelumnya, Irak berpeluang kembali berhadapan dengan Timnas Indonesia yang juga berhasil menembus babak keempat. Potensi pertemuan ulang ini tentu menjadi perhatian mengingat atmosfer panas yang terjadi saat kedua tim bertemu di ronde ketiga lalu. Kala itu, duel Indonesia versus Irak menyedot perhatian besar publik sepak bola Asia. Kami mencoba menghubungi Federasi Sepak Bola Kuwait untuk memainkan pertandingan persahabatan dengan Kuwait pada bulan September, baik di Basra atau bahkan di Kuwait. Tetapi mereka meminta maaf karena harus melakukan perjalanan ke Vietnam, ujar Graham Arnold. Federasi Sepak Bola Kuwait memilih menghadapi Vietnam dan Indonesia pada periode yang sama. Akibatnya, laga uji coba antara Irak dan Kuwait urung digelar. Hal ini tentu membuat staf pelatih Irak harus mencari alternatif lain dalam mematangkan persiapan tim. Sementara itu, Timnas Indonesia juga tengah memanfaatkan periode FIFA Matchday untuk menghadapi lawan-lawan kuat. Uji coba ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan performa tim sebelum menghadapi lawan tangguh di ronde keempat nanti. Meski rencana awal gagal, Arnold menegaskan bahwa timnya tidak akan berhenti mencari solusi. Ia tetap optimistis dengan peluang Irak untuk menembus Piala Dunia. Persiapan untuk pertandingan yang akan datang telah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu, ucap Arnold. Saya tahu persis apa yang kami butuhkan untuk lolos ke Piala Dunia, tegas pelatih asal Australia itu. Arnold juga menyatakan bahwa ia tidak terlalu memusingkan siapa lawan Irak nanti dalam fase grup yang akan segera diumumkan. Menurutnya, timnya harus siap menghadapi siapapun. Saya pribadi tidak peduli siapa yang akan kami hadapi. Apakah itu Qatar atau Arab Saudi, kami harus siap menghadapi siapapun, ujarnya. Saya sangat percaya dengan tim kami dan kemampuan kami untuk menang melawan tim manapun yang kami hadapi, sambung Arnold penuh keyakinan. Sementara itu, di tengah kesibukan timnas mempersiapkan diri menghadapi babak keempat, kabar menarik datang dari Eropa. Nama Laurin Ulrich, pemain muda berbakat berusia 20 tahun, mendadak ramai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia. Ulrich disebut-sebut memiliki darah Indonesia yang memunculkan harapan agar ia bisa memperkuat tim merah putih di masa depan. Laurin saat ini membela klub Bundesliga Jerman, VfB Stuttgart. Meski belum menembus tim utama secara reguler, karirnya terus menunjukkan perkembangan. PSSI dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak keluarga Laurin, termasuk sang ayah melalui agennya. Tujuannya adalah membahas peluang naturalisasi atau pemanggilan ke timnas Indonesia.
Fokus utamanya masih karir klub karena ia tengah dalam masa transisi dan penguatan posisi di Stuttgart. Demikian laporan yang beredar dari pihak terdekat pemain. Secara regulasi FIFA, Laurin Ulrich sebenarnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia karena memiliki keturunan langsung. Di sisi lain, peluang membela Belanda tertutup karena ia tidak memiliki kewarganegaraan negara tersebut. Nama Laurin menjadi sorotan bukan hanya karena latar belakangnya, tetapi juga karena ia dianggap memiliki potensi besar di level internasional. Baiklah, kami akan memberitahukan jadwal potensi laga tersebut. Laga akan digelar bulan Oktober 2025. Yang jelas disiarkan langsung oleh RCTI sebagai official broadcaster. Digelar di Arab Saudi atau Qatar. Drawing dilaksanakan 17 Juli 2025 di Malaysia.